كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناشية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم Allah ila qawmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada saudara Alam yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Amin. Amin. Lalu untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, Mars Teknik, dan Himne Teknik. Untuk para partisipan dimohon untuk menyalakan kameranya dan dimohon untuk berdiri.
Terima kasih. Dimohon kepada rekan-rekan semua untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana oleh Saudara Panji Priana. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in waladin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Amma ba'du.
Pertama-tama, mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada tabiatnya, kepada yang saya hormati, kepada Dekan Fakultas Teknik, Haji M. Saparudin Mahaputra, yang mewakilinya, kepada Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik, Ilham Nasirul Haq, dan kepada teman-teman partisipan yang saya banggakan. Untuk tujuan pelaksanaan webinar ini sebenarnya kita untuk mempersiapkan karir kita yang bagaimana yang sudah kita tahu bahwa setelah kita lulus SMA, setelah kita lulus kuliah, kita selalu kebingungan ketika menghadapi dunia kerja. Nah, di sini kita akan menjelaskan dan memberikan suatu gambaran supaya kita tidak kebingungan dalam menghadapi dunia kerja. Dan terlebih juga untuk rekan-rekan panitia, mungkin jika tidak ada rekan-rekan panitia, acara webinar ini tidak akan terlaksana. Buat rekan-rekan panitia, pokoknya tetap semangat, tetap berkolaborasi untuk mewujudkan aksi nyata ini. Ada satu dua kata dari saya. Setebal apapun kacanya, semahal apapun kacanya, tetap akan pecah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Panji Priyana untuk sambutannya. Lalu untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Ketua Sema Eptek oleh Kang Ilham Nasirul Haq. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara, Saparudin Mahaputra STMT atau yang mewakilinya. Yang terhormat seluruh ketua himpunan, yang terhormat seluruh jajaran kepanitiaan beserta jajarannya. Mungkin tidak banyak yang saya akan ucapkan di sini. Dengan adanya Disnatalis ini, mudah-mudahan kita semua, khususnya 3 himpunan ini dapat selalu bersinergi, dapat selalu kompak, dapat selalu berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang sama. Dan juga buat panitia, selalu kompak, mudah-mudahan lancar sampai acara ini beres. Pokoknya kita harus jalin terus kekompakan kita, jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak kekompakan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber undangan, yang saya hormati para pimpinan Senat dan Himpunan Senat Mahasiswa Sefakultas Teknik, yang saya banggakan para peserta dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara, khususnya dan umumnya mahasiswa seluruh Universitas Indonesia dan peserta undangan. Segala puji milik Allah, marilah kita sama-sama mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan Disnatalis Himpunan Mahasiswa Fakultas Teknik keempat dengan tema berkolaborasi dan berkarya demi mewujudkan aksi nyata. Insya Allah kegiatan ini merupakan sebuah ikhtiar para mahasiswa dalam rangka melakukan perubahan-perubahan di lingkungan sekitar. Terlebih juga di hari yang sama, yaitu pada hari ini sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Teknik menyelenggarakan kegiatan webinar dengan tema tentang persiapan karir gitu ya, persiapan karir. Itu semua merupakan langkah-langkah yang sangat positif dalam merencanakan masa depan. Karena betul sekali tadi yang disampaikan oleh sahabat mahasiswa dari Fakultas Teknik Industri disebutkan bahwa ketika kita gagal merencanakan, itu otomatis berarti kita merencanakan kegagalan. Untuk itu perencanaan masa depan itu harus senantiasa kita create ya, harus kita ciptakan bersama sejauh hari. Dan kegiatan-kegiatan saat ini Himpunan Mahasiswa Fakultas Teknik laksanakan merupakan kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Untuk itu saya harap seluruh pimpinan Senat Fakultas Mahasiswa dan juga Himpunan Mahasiswa Fakultas Teknik untuk terus berkarya, tetap semangat, tetap menjaga soliditas, kekompakan, sehingga kita semua bisa bersama-sama ya membangun bangsa berawal dari membangun lingkungan sekitar kita, khususnya lingkungan kampus. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, untuk menghemat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Disnatalis Himpunan Mahasiswa Fakultas Teknik keempat dengan tema berkolaborasi dan berkarya demi mewujudkan aksi nyata, saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan dengan berkegiatan 2 hari ini ke depan, kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kebijaksanaan oleh Allah, sehingga semua rangkaian acara itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang saya sampaikan. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Fakultas Teknik yang senantiasa berkarya untuk kebaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Pak. Terima kasih untuk sambutan dan atas pembukaannya. Mungkin langsung saja ya Teh ke acara inti ya, biar tidak mengulur-ngulur waktu terus. Nah, langsung saja ke acara intinya ya. Tetapi sebelum ke acara inti, kami akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama, Desi Suci Novianti, tempat tanggal lahir Sumedang 6 Desember 2001. Riwayat pendidikan SMA Negeri Cimanggung tahun 2017 sampai dengan 2020. Lalu Universitas Islam Nusantara tahun 2020 sampai dengan sekarang. Lalu untuk kontak personnya boleh dicatat ya teman-teman. Soalnya moderatornya cantik nih.
Cantik sekali, Masya Allah. Boleh dicatat untuk nomornya. Untuk emailnya, moderator kita ini yaitu desuci.nopia06@gmail.com. Lalu untuk nomor WA-nya nih ada 085 603 389 632. Lalu untuk Facebooknya nih, siapa tahu mau ngepoin, ada Desi Suci Nopianti dan ada IG-nya, katanya minta di follow nih teman-teman. Desi Nopianti _ Mungkin gitu aja ya Teh. Langsung aja paling ya dipanggil untuk moderatornya. Pastikan teman-teman semua udah pada gak sabar ya. Yang mana Desi Teh? Wah, pasti cantik sekali, Masya Allah. Baiklah, kepada saudara Desi dipersilakan untuk mengambil alih dan memandu pematerian webinar kali ini. Kepadanya dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Yang terhormat seluruh tamu undangan, yang terhormat Ketua Pelaksana, yang terhormat para narasumber yang telah hadir pada webinar hari ini. Webinar kali ini mengusung tema Plan and Build Your Career. Nah, sebagai seorang mahasiswa, kita harus sudah merencanakan karir kita untuk ke depannya. Jangan sampai nanti pas udah lulus kuliah kita malah bingung harus ngapain. Kita juga jangan cuma mengikuti arus aja, jadi kita emang benar-benar harus merencanakan karir kita dari sekarang. Nah, alhamdulillah teman-teman, di webinar hari ini kita mengundang para narasumber yang kompeten dan tentunya berpengalaman di bidangnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak ilmu dari pengalaman para pemateri untuk bekal kita sebagai mahasiswa untuk merencanakan karir kita ke depannya. Webinar kali ini diisi oleh dua pemateri. Yang pertama ada Ibu Ayudia Sasmaya Najwar, MPSI. Beliau ini merupakan HR and Organization PT Dahana. Dan yang kedua ada Bapak Chandra Gustaman ST. Nah, beliau ini merupakan Junior Assistant Vice President di BP Tapera, merupakan salah satu perusahaan BUMN. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari Fakultas Teknik Islam Nusantara. Untuk acara ini sendiri akan dibuka oleh pemateri pertama, yaitu Bu Ayudia. Sebelum penyampaian materi oleh beliau, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Ayudia Sasmaya Najwar, MPSI, psikolog. Pekerjaan beliau sebagai HR and Organization. Riwayat pendidikan beliau, pendidikan formal, ada psikologi Universitas Kristen Maranatha. Lalu magister psikolog profesi industri dan organisasi di Universitas Kristen Maranatha. Untuk riwayat pendidikan non formalnya, yang pertama ada Basic Human Resource Profesional, lalu ada BUMN Digital Academy Program, lalu ada Employee Engagement Coaching, lalu ada Behavior Based Interview, dan Certified DISC.
Lalu untuk riwayat pekerjaannya ada Sapira Corporation sebagai HR Recruitment Intern dari Januari tahun 2015 sampai September 2015. Lalu ada Pusat Pelayanan Psikologi Terpadu P3K sebagai asosiat dari Januari 2017 sampai April 2018. Lalu ada Biro Psikologi Solusi sebagai asosiat juga dari November 2020 sampai sekarang. Lalu beliau juga bekerja sebagai HR and Organization di PT Dahana dari April 2018 sampai sekarang. Baik kepada Ibu Ayudia, apakah sudah bergabung? Oke, sudah. Suara saya sudah jelas? Sudah terjelas. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah hari ini. Mbak Desi apa kabar? Baik juga. Ini sudah semangat banget nih Bu. Sudah semangat. Ayo teman-teman, weekendnya produktif. Ya. Baik Ibu, waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk mengisi materi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi atas pembukaannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih untuk tim panitia untuk acaranya hari ini. Kemudian saya juga salam hormat untuk Pak Zarkasi sebagai perwakilan universitas. Kemudian kepada saya salam hormat untuk para dosen yang hadir hari ini. Kemudian kepada partisipan, mahasiswa semua, semoga kita dalam keadaan sehat, kita semua semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian saya langsung masuk ke materi, izin saya mau share screen terlebih dahulu, tapi masih belum bisa nih. Saya bisa share screen. Teman-teman bagaimana? Oh, ini udah bisa. Nah, tadi seperti yang sudah diceritakan, saya sendiri merupakan karyawan di PT Dahana Persero. Saya bertugas di sana sebagai talent management. Dan manajemen itu yang ngomongin karir karyawan juga. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu Dahana, saya sendiri mau cerita sedikit nih. Dahana itu merupakan perusahaan yang bergerak di industri strategis dan di sektor pertahanan. Kemudian kita itu menawarkan bahan produk di tiga bidang tersebut. Di sini ada pertambangan umum. Di pertambangan umum itu kita membantu di bagian batu bara, emas, nikel, dan lain-lain. Kemudian ada di kuari konstruksi. Di situ kita membantu untuk pertambangan di granit, semen. Kalau konstruksi kita bantu untuk pembangunan terowongan, pelabuhan, listrik. Kalau perminyakan sendiri kita bantu untuk di bagian seismik, handak seismik, kemudian di layanan penunjang seperti mobilitas handak, kemudian perizinan bahan peledak. Saat ini Dahana sendiri sudah holding dengan beberapa BUMN, ada 5 BUMN disebut dengan Defense Industri Indonesia yang membantu di bidang pertahanan. Nah, perusahaannya sendiri ada holding tersebut, ada PT Pindad yang bergerak di bidang darat, alat berat, senjata, kemudian ada Dirgantara Indonesia untuk pertahanan udara, kemudian plafon laut, pembuatan kapal itu di PAL Indonesia, lalu di sistem elektronik land industri, dan terakhir itu Dahana di bahan berenergi tinggi atau bahan peledak. Jadi kita sudah berholding di 5 perusahaan tersebut. Sebelum kita masuk materi, saya mau teman-teman isi dulu nih Menti, diklik aja menti.com-nya, kemudian masukkan di angkanya 14463890. Ada yang bisa? Apakah sudah ada yang masuk? Di menti.com. Nanti teman-teman bisa isi di sana
apakah teman-teman itu di kategori apa? Kategori mahasiswa tahun ke-1 sampai 3, kemudian bisa juga mahasiswa tahun terakhir yang sedang mengerjakan skripsi atau yang sudah lulus. Silakan diisi. Baru ada 1 orang nih yang isi nih. Oh, ini udah ada yang lulus juga nih. Yuk, untuk peserta-pesertanya silakan diisi. Saya tunggu 30 detik deh untuk teman-teman mengisi kuesionernya. Jadi teman-teman itu mahasiswa tahun pertama kah, atau sedang tugas akhir, atau yang sudah lulus kuliah? Banyaknya di mana nih, biar nanti saya ada gambaran ini buat persiapan secepatnya kah, atau sekarang, atau gimana? Baru ada 6 orang nih yang isi, ada lagi? Udah ada yang isi lagi. Kebanyakan ini mahasiswa tahun pertama ya, tahun-tahun awal ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu ada pertanyaan setelah lulus saya akan menjadi, nah teman-teman silahkan ketik, mau jadi apa sih setelah lulus kuliah? Kita diketik aja, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh spesifik saya mau kerja di mana, di Pertamina, di Dahana, di BUMN, atau PNS, atau saya mau jadi dosen teknik. Bisa dituliskan. Oh, ada yang jadi guru, front-end developer, balai pemerintahan, mahasiswa, pengusaha. Oh, ada yang sejarawan juga nih, menarik nih. Tuh. Mau nikah aja tuh, ada yang mau nikah aja. Nggak usah, perencanaannya bisa tuh langsung. Kerja di Telkom nih, detail banget nih. Mau jadi Superman, boleh. Kalau bisa. Pengusaha nih paling banyak nih. Pengusaha, mau lanjut S2 juga banyak. Bagus nih, udah pada ada gambaran nih setelah lulus. Oke, ada lagi yang mau isi? Masih mau lanjut S2 sama... Oke, kalau gitu. Berarti teman-teman di sini udah ada gambaran ya, kira-kira mau jadi apa sih nanti setelah lulus. Kita lanjut ke materinya. Bentar. Nah, sekarang kita cerita tentang karir. Karir itu apa sih sebenarnya? Karir itu adalah suatu pekerjaan yang terus-menerus, yang signifikan, dan periodenya periode terus-menerus, kemudian itu yang akan menjadi dasar dan yang mendukung untuk kelanjutan kehidupan seseorang. Nah, jadi suatu pekerjaan, kalau misalnya kita dapat suatu proyekan, dapat digaji sekali, berarti itu bukan karir. Kalau karir itu berkelanjutan. Jadi kalau misalnya kerja sekali, itu cuma kerja doang. Tapi kalau misalnya berkelanjutan, perusahaan itu, dan itu akan menjadi dasar dari kehidupan dia, itu merupakan suatu karir. Nah, karir path sendiri kemudian itu adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang membantu kita untuk mencapai goal yang akan kita capai. Goal-nya itu bisa long term atau short term goal-nya. Jadi, karir path itu bukan goal-nya, tapi perjalanan kita mencapai goal tersebut. Kenapa sih kita harus merencanakan karir path kita? Karena itu akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan, kita mau jadi apa sih nanti. Nah, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi, misalnya tadi ada yang mau jadi guru. Nah, kira-kira skill apa sih yang kita butuhkan? Nah, itu gunanya kita mengetahui, membuat karir path kita. Kemudian kita biasanya kalau milih sendiri, kita lebih bertanggung jawab, oh memang saya maunya ini, saya akan gigih untuk mencapai si karir saya. Kemudian saat itu tercapai, kita akan lebih puas dan dengan hasil yang akan kita dapatkan. Nah, gimana sih cara membuat perencanaan karir tersebut? Di sini ada gambarannya.
Di sini ada know yourself, explore option, get focus, take action. Nah, kalau misalnya pertama-tama yang harus kita lakukan untuk membuat goal tersebut adalah kita mengenal diri kita sendiri. Misalnya tadi Mbak Desi sendiri, Mbak Desi kan nggak tahu nih temennya pengennya apa. Jadi yang tahu kepengennya dia itu adalah diri dia sendiri. Makanya kita harus tahu dulu nih, kita seperti apa, kelebihan kita apa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kita sukanya apa sih. Nah, itu makanya kita harus tahu dulu nih, kita sukanya apa sih. Nah, knowing yourself. Untuk mengetahui diri kita di sini ada 4 cara. Kita harus mengetahui personality kita, skill kita apa, interest kita apa, dan value yang kita miliki apa. Dan itu berarsiran sehingga kita mengetahui nih karir kita apa. Terutama kita masuk ke personality. Personality itu adalah kepribadian yang kita miliki. Nah, kepribadian itu bagaimana kita menghadapi suatu masalah, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita beradaptasi ke lingkungan. Nah, di situ kita harus tahu juga nih, kita tahu gambaran diri kita. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, di sini ada banyak sekali sih alat tes psikologi yang untuk mengetahui diri. Salah satu yang saya ambil adalah tes kepribadian MBTI, kalau ada yang tahu. Kalau ada yang tahu MBTI, di sini saya ada lampirkan linknya juga. Kalau misalnya teman-teman mau coba tesnya di situ, langsung aja tes MBTI-nya, nanti diisi ada beberapa kuesioner, diisi aja nanti bakal keluar nih, teman-teman itu masuk ke extrovert kah, introvert kah, atau teman-teman dalam menghadapi masalah itu lebih banyak menggunakan logika atau pakai feeling aja, atau dan cara teman-teman menghadapi sesuatu itu menggunakan judging kah atau melihat luas perspektifnya gitu. Jadi kalau pengen tahu, teman-teman bisa pakai ada link di bawahnya ini, nanti bisa diisi kuesioner itu jadi tahu nih. Nah, setelah itu kan teman-teman tahu nih gambarannya, oh saya ternyata introvert gitu. Nah, gimana ya, saya cocoknya kerjanya apa ya? Terus setelah kita tahu personality kita juga harus tahu tentang hal apa yang kita sukai, interest kita atau minat. Nah, apa yang disukai, pelajaran apa sih yang paling kamu sukai, itu bisa jadi dasar juga. Kemudian hal apa yang kamu lakukan di waktu senggang. Nah, di sini ada contoh-contohnya, misalnya teman-teman senangnya pekerjaan di bidang sosial. Jadi saya ikut kegiatan organisasinya juga ikutnya relawan gitu, makanya jadinya kerjaan yang cocok itu ya itu yang berhubungan dengan sosial, dengan masyarakat, yang banyak komunikasinya gitu. Nah, atau saya sukanya praktikal gitu, jadi senangnya di belakang komputer, di belakang meja gitu. Jadi saya nggak suka ketemu orang. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga. Kemudian skill. Skill sendiri adalah suatu keahlian yang kamu miliki. Jadi, kamu cari tahu nih keahlian kamu apa. Dan pengalaman-pengalaman ikut organisasinya banyaknya di bidang apa sih. Kemudian ikut sertifikasi yang pernah kamu ikuti apa. Di sini ada, ini contoh aja ya. Misalnya teman-teman skill-nya di bahasa Inggrisnya saya lebih jago. Nah, itu bisa jadi pekerjaan yang cocok apa ya, mungkin di bidang pariwisata gitu. Terus saya senangnya working together, itu kayak teamwork, kerja di kelompok, itu bisa di kantor. Atau saya senangnya IT gitu, itu keahlian saya gitu. Nah, ini adalah special skill yang tahun-tahun ini sedang banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Product marketing, digital marketing, business management, advertising. Ini kan teman-teman hidup di zaman yang digital ya, jadi semuanya udah bisa dipelajari, bisa secara langsung di Google aja, saya mau tahu tentang digital marketing gimana caranya, tinggal di Google. Jadi teman-teman bisa belajar banyak karena ini skill-skill yang sekarang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian ini value, tadi kan udah ada personality, ada interest, kemudian skill. Nih, value itu merupakan nilai diri seseorang, kemudian yang berkaitan dengan kualitas dirinya. Kualitas diri itu dapat berupa idealisme, prinsip hidup, pengalaman, bahkan kemampuan yang dimiliki. Nah, ini contohnya seperti misalnya, maaf misalnya teman-teman ada yang
punya value saya mau kerjanya, saya nggak mau kerja di bank karena ada riba gitu. Atau teman-teman senangnya saya nggak mau kerjanya di luar kota, saya tetap di Bandung gitu. Saya nggak mau apa namanya merantau gitu. Ya itu value dari teman-teman. Jadi nanti dilihat dari 4 itu diarsir kira-kira saya cocoknya pekerjaannya apa ya. Selanjutnya, tadi setelah kita mengetahui kita sukanya apa, kita orangnya seperti apa, sekarang masuk ke explore option. Explore option itu teman-teman di sini dapat melihat dulu nih kira-kira dari pekerjaan yang saya inginkan apa aja nih, minimal kira-kira saya dapatnya pekerjaan apa nih dari ini. Misalnya kalau IT kan bisa web development atau programmer atau data analis. Nah, itu teman-teman bisa tulisin nih kira-kira yang memungkinkan dengan personality saya dan skill saya seperti itu, pekerjaan apa sih yang cocok gitu. Kemudian kita bisa masuk ke bisa masuk ke industri tren, kebutuhannya perusahaan sekarang apa sih gitu. Kayak tadi yang saya omongin, ada web development, ada digital marketing, ada programmer. Nah, itu yang jadi kebutuhan pasar sekarang. Jadi itu teman-teman harus cari tahu juga. Nah, ini adalah cara kita untuk menentukan goal setting. Jadi kan teman-teman udah tahu dirinya seperti apa, terus lihat di pasaran yang dibutuhkan sekarang apa aja. Jadi teman-teman tulis nih, saya goalnya programmer, apa yang harus saya lakukan? Ini adalah langkah-langkah yang mungkin teman-teman harus lakukan. Misalnya kalau programmer kan harus jurusan IT ya, jadi kita ngambil dulu nih sarjana IT. Terus untuk agar dilirik lagi dengan perusahaan, kita perbanyak juga prestasi. Jadi kisah-kisah sukses kita bisa diceritakan. Banyak networking, kemudian komunikasi. Nah, teman-teman menurut saya rajin-rajin ikut organisasi, perbanyak teman gitu. Nah, terus buat teman-teman yang punya alumni, nah itu bisa nanya-nanya kerjanya di mana. Nah, itu untuk membantu memperluas networking kita. Kemudian ikut organisasi dan latihan leadership. Juga banyak terbuka sekali teman-teman untuk mengikuti magang di perusahaan-perusahaan. Setahu saya di BUMN sendiri ada kerjasama FHCI dengan kampus-kampus. Nah, itu teman-teman setidaknya harus coba jadi punya gambaran di perusahaan itu seperti apa sih kebutuhannya, kerja di kantor tuh kayak gimana sih. Nah, jadi manfaatkan sebaik-baiknya waktu-waktu tersebut. Juga bisa sekarang ikut webinar juga banyak, itu juga perbanyak. Jadi teman-teman bisa ada modal lah untuk nanti ke masyarakat sendiri. Setelah kita tulis goal kita juga harus menuliskan action plan kita. Action plan sendiri itu harus bersifat SMART. Apakah SMART itu? SMART sendiri adalah suatu ada kependekan dari spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time-based. Jadi teman-teman kalau menulis goals harus spesifik. Misalnya nih, ya setelah lulus ingin bekerja di Pertamina menjadi bagian IT-nya. Gitu. Jadi harus jelas. Nah, sekarang teman-teman boleh nih tulis di kolom komentar kira-kira teman-teman mau jadi apa dan spesifiknya seperti apa. Jadi harus detail ya teman-teman. Ayo, ada teman-teman bisa tuliskan di kolom komentarnya. Ini belum ada nih spesifiknya. Saya akan menjadi guru di sekolah
rasional gitu misalnya. Yuk, teman-teman bisa dituliskan di kolom komentarnya. Sambil menunggu kita lanjut ke measurable. Measurable sendiri itu adalah goals kita itu harus dapat diukur. Jadi kita dapat memantau kita itu mau jadi apa sih gitu, mau udah sampai mana goals kita. Oh, ini udah ada yang nulis nih, saya ingin menjadi sejarawan. Oh, ini juga udah detail. Saya ingin menjadi dosen di UI atau ITB. Nah, dia udah tuliskan nih di mana dia akan jadi dosennya nanti. Saya ingin jadi pengusaha di bidang pertanian, penakaran benih, ini juga sudah detail dan spesifik. Kayak gini contohnya ya. Kemudian measurable. Measurable itu dapat diukur. Misalnya saya ingin jadi dosen UI atau ITB, maka dari itu saya sekarang memperbanyak networking saya setiap tahunnya ikut organisasi gitu. Jadi ada tangganya gitu. Jadi ada part-partnya dia akan bagaimana sih dia mencapai itu, dia harus ikut apa. Kemudian achievable. Jadi tujuan yang harus dicapai itu masuk akal, jadi yang memungkinkan gitu. Selanjutnya ada relevan atau realistik. Jadi teman-teman harus sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini. Kemudian terakhir adalah time based. Jadi goals itu harus ada deadline-nya. Jadi misalnya nih, saya ingin menjadi arsitek. Waktunya kapan? Nah, itu time base-nya. Jadi teman-teman harus bikin batasannya. Kira-kira saya mencapai goal ini berapa lama sih? Misalnya nih, saya kasih contoh dari keseluruhannya. Saya ingin kuliah di luar negeri 2 tahun lagi. Dia nulisnya di luar negeri 2 tahun lagi. Kemudian oleh karena itu saya harus mendapat tes TOEFL sebesar 550. Itu measurable. Jadi dapat ukurannya itu adalah tes TOEFL-nya. Maka dari itu saya harus meningkatkan IPK dan memperbanyak mengikuti organisasi. Itu cita-citanya realistik dan relevan dengan jurusannya dia saat itu. Oke. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mempersiapkan portfolio. Jadi kalau saya kan sekarang bekerjanya di bagian talent manajemen dan rekrutmen juga. Jadi teman-teman nanti jika masuk perusahaan, teman-teman yang kita lihat pertama adalah portfolio kalian atau CV kalian. Di sana teman-teman juga bisa menjual diri dengan menceritakan pengalaman kerjanya, pengalaman magangnya, pengalaman organisasinya, skill-nya, dan keberhasilan yang dicapai. Nah, itu adalah bagaimana nanti kalian masuk ke lingkungan kerja, kalian harus membuat portfolio atau CV yang dapat menggambarkan diri kalian. Maka dari itu, dari perkuliahan sekarang, teman-teman harus banyak-banyak nih mempersiapkan diri, memperkaya diri, kisah-kisah suksesnya, organisasinya juga harus aktif, memperbanyak skill. Nah, itu yang nanti akan jadi modal teman-teman jika masuk di dunia kerja. Nah, sekarang teman-teman sendiri sudah masuk di era VUCA. VUCA itu adalah volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Apa sih VUCA itu? Nah, VUCA itu adalah suatu yang pertama volatility, yaitu suatu hal yang mudah menguap dan berubah. Jadi kayak teman-teman kalau tahu dulu handphone yang terkenal itu ada BlackBerry. Jadi dia terkenal tapi nggak bisa ikut adaptasi sehingga dia akan cepat menurun. Jadi cepat terkenal, cepat turun lagi. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kemudian adalah uncertainty, ketidakpastian. Jadi kita nggak tahu kayak sekarang contohnya kemarin COVID. Kan kita nggak tahu tiba-tiba ada COVID sehingga rencana-rencana dari perusahaan-perusahaan atau dari individu-individu tersebut tidak bisa berjalan. Kemudian complexity itu adalah ketidakjelasan, di mana suatu masalah menjadi terlalu banyak, jadi kompleks, sehingga sulit untuk diramu. Kemudian ambiguity itu adalah ketidakjelasan asal-usul dari suatu barang, suatu jasa barang atau gitu. Jadi nggak jelas asal-usulnya dari mana.
Kemudian sehingga perusahaan yang bisa survive dari situasi ini adalah perusahaan yang bisa berinovasi, bermanifestasi dari kecermatan dan membuat dan melihat peluang untuk bertahan di kompetensi. Jadi teman-teman harus dengan ketidakpastian ini, dengan banyaknya perubahan dan cepatnya tren yang berganti, teman-teman harus cepat-cepat harus belajar untuk beradaptasi, untuk open-minded, resiliensi, untuk kreatif, dan tetap terus berinovasi. Kita harus lihat kebutuhan pasar itu seperti apa sih sekarang. Gitu. Dan sekarang juga kayak waktu COVID kemarin, dari pelajaran offline, kita harus beradaptasi segera untuk belajar secara online. Nah, itu kan perlu adaptasi ya untuk pengajarnya, untuk mahasiswanya. Nah, itu kita harus kreatif untuk bisa menghadapi permintaan lingkungan atau industri sekarang. Nah, ini adalah skill-skill yang nanti di 2025 dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Kita harus analytical thinking dan inovasi, sama seperti yang tadi saya bilang, active learning dan learning strategi. Jadi di sini kita harus nggak kita yang nungguin kapan ya kita diajar, kita harus cari tahu sendiri, kita harus Google. Kalau misalnya nggak tahu, langsung cari tahu gitu. Jadi nggak nunggu dari dosen belum ngajarin gitu. Banyak-banyak baca, kemudian problem solving karena banyaknya masalah-masalah, tadi ada kompleksitas juga, critical thinking, kreatif, leadership, teknologi user, kemudian teknologi desain, resiliensi, dan reasoning problem. Nah, ini terakhir, mungkin saya mau kasih semangat buat teman-teman untuk mencapai kesuksesan tersebut. Misalnya tadi goals, yang kita punya goal, kalau dilihat sih tadi kan garisnya lurus aja ya, tinggal ikut magang, ikut ngambil S1, dan itu tuh udah semudah itu untuk mencapai si goals-nya sendiri. Jadi ada aja rintangan yang nanti akan kita temui gitu. Jadi kalau orang lihatnya sih kita, oh dia mah udah sukses gitu, nggak tahu dulu kita cara mencapainya gimana sih gitu. Nah, padahal yang teman-teman harus siapkan adalah teman-teman harus tetap disiplin, kemudian tetap berdoa, kemudian kerja keras juga, berdedikasi kepada hal yang akan dicapai gitu. Oh, merupakan slide terakhir. Terima kasih teman-teman. Berikut ini adalah materi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti ada sesinya ya? Ya, Bu, ada sesinya. Baik, terima kasih kepada Bu Ayudia yang telah menyampaikan materi. Materinya sangat menarik sekali ya. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua untuk membangun karir kita ke depan. Nah, bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa lewat kolom chat. Nah, pertanyaan terpilih nanti akan dibahas bersama narasumber dan akan mendapatkan door prize dari panitia. Nah, untuk selanjutnya ada pemateri kedua. Beliau merupakan salah satu alumni dari Fakultas Teknik Informatika. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama Chandra Gustaman. Beliau beralamat di Kampung Cikupa, Loreang, Bandung. Beliau lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1982 di Bandung, Jawa Barat. Beliau merupakan sarjana Teknik Informatika tahun 2007 di Universitas Islam Nusantara Bandung dengan IPK 3,22. Beliau juga punya sertifikasi Oracle DBA 11G dan juga Oracle OCP, Oracle Autonomous Database. Untuk pendidikan formalnya tadi sudah disebutkan, ada dari Universitas Islam Nusantara Bandung dan
SMA-nya SMUN 1 Lembang. Sekarang beliau bekerja di salah satu perusahaan BUMN sebagai junior asisten vice president di BP Tapera. Untuk Bapak Chandra, apakah sudah bergabung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bergabung ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kebetulan sih lagi baru pulang juga dari Jakarta. Ya. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke. Saya share dulu screen-nya. Bisa izin untuk share screen? Oke. Bisa Pak. Oh. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat kepada dekan dan mungkin dari Universitas Islam Nusantara. Kebetulan saya juga lulusan dari sana. Yang kedua, saya ucapkan salam hormat juga buat dosen-dosen. Mungkin masih ada yang jadi dosen juga sih sekarang, yang waktu saya di sana masih mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih atas ilmunya dan juga salam hormat. Dan saya salam bangga untuk adik-adik, mungkin ini adik-adik angkatan saya juga, terutama yang untuk teknik informatika, mungkin terus berjuang lah. Ya, salam bangga juga bisa mengadakan kayak seminar kayak gini, karena pada saya angkatan saya mungkin belum sempat ada seminar-seminar kayak gini. Itu mungkin sebenarnya kalau dari sisi materi tadi lebih jelas dari Ibu Ayu ya. Mungkin dari saya akan lebih banyak ke sisi teknikal, karena saya sendiri untuk di bidang pekerjaan mungkin udah sekitar 10 tahun. Dan mungkin sejak dari awal sebenarnya sih kalau kita jadi mahasiswa, itu pasti begitu lulus itu kita masih pusing kerja itu mau apa. Itu mungkin bisa dialamin semuanya. Dan kita akan menentukan itu kerja itu apa sih yang akan kita lakukan nanti di saat kerja. Nah mungkin ini untuk tadi secara karir itu apa, mungkin itu bisa tadi udah dijelaskan oleh Ibu Ayu. Mungkin sedikit lebih secara teoritisnya itu adalah kita itu bekerja, dan apa yang akan kita lakukan di situ itu adalah satu rangkaian-rangkaian, dan karir itu adalah rangkaian-rangkaian apa yang akan kita ciptakan nanti di saat terakhir. Seperti kebanyakan mungkin kita bercita-cita, oh saya pengen jadi CEO, atau saya pengen jadi pas awal saya kerja saya pengen jadi hacker, terus pengen jadi di sisi jaringan, mungkin kalau dari informatika, kalau industri, oh saya pengen di pabrik Nissan atau di Honda. Itu adalah satu awalan untuk mencapai dari karir itu sendiri. Nah, rangkaian dari pengalaman seorang karyawan itu untuk mencapai satu posisi dari posisi lain itulah yang disebut dengan karirnya sendiri. Nah, untuk mencapai karir itu tentu kalau yang namanya dia sukses itu akan mencapai apa yang akan dia maksimalkan di karirnya nanti itu. Ini loh Bang, nggak mau Abang ilmunya. Nah, berikutnya apa sih yang untuk membangun karir? Di awal kita sendiri adalah mencari apa sih yang ingin kita dapat begitu kita lulus nanti. Karena belum tentu yang akan kita dapat adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Karena dari beberapa pengalaman,
misalnya dari teman-teman kita yang sudah lulus, apa udah istilahnya udah 10 tahun teman-teman saya di mana itu hampir semuanya tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya dia dari seorang teknik informatika atau teknik industri itu belum tentu dia bekerja di bidangnya itu sendiri. Dan kunci dari saat di sini membangun karir adalah perencanaan. Nah, perencanaannya itu apa sih? Nah, ini. Perencanaan itu adalah apa yang proses yang harus kita tuju untuk mencapai karir itu sendiri. Dan saran saya mungkin buat adik-adik ya, kebanyakan kan di sini baru 1 atau 2 tahun, itu adalah saat kita masih di tempat kuliah atau sekarang kita istilahnya kita masih kuliah seperti itu. Mungkin ilmu yang akan kita dapat itu adalah ilmu secara global atau umum yang akan didapat di kuliah itu. Nah, begitu kerja itu kita memfokuskan pada satu bidang. Contohnya, ketika kita kuliah kita akan belajar namanya arsitekturnya, kita akan belajar bahasanya, kita akan belajar tentang analisisnya. Nah, begitu kita terjun ke dunia kerja, kita hanya akan spesialis di satu tempat. Contohnya, saya akan ambil sampel karena saya dari jurusan informatika. Pas awal itu kerja itu kita nggak akan pernah tahu apakah posisi kita kerja itu sebagai programmer, atau kita di sisi jaringan, atau kita sebagai support. Karena ada banyak bagian sendiri di IT. Nah, untuk istilahnya kalau kita ingin menuju ke satu karir, maka kita harus fokus di satu spesialis yang kita handle. Seperti mungkin kalau saya awalnya mungkin kalau seorang istilahnya di orang awam itu nggak akan kenal apa yang namanya database administrator DBA. Apalagi kalau disebutkan di DBA Oracle itu banyak yang tidak tahu. Tetapi begitu masuk ke dunia kerja, hampir 90% perusahaan besar itu memakai yang namanya Oracle. Spesialis yang dibutuhkannya adalah di Oracle. Nah, awal pijakan kita untuk mencapai itu adalah awal dari 1 tahun atau 2 tahun kita kerja. Itu adalah perencanaan awalnya itu harus dari situ. Begitu kita tahu misal fokusnya, oh saya itu pengen spesialis di satu. Makanya begitu 1 tahun kita kerja, 2 tahun kita harus ngambil, kalau di teknik itu pasti ada yang namanya sertifikatnya. Nah, di Oracle sendiri itu sertifikatnya adalah yang saya dapat OCP, untuk yang rendahnya itu. Jadi Oracle itu ada 3 tingkat, ada yang OCA itu yang associate, ada yang OCP itu profesional, dan ada yang OCM itu untuk master. Di Indonesia sendiri yang saya tahu yang OCM itu baru ada sekitar 5 orangan lah dari seluruh Indonesia yang untuk OCM atau master. Yang OCP ini cukup banyak, tapi hampir semua orang yang sudah certified dari OCP ini adalah orang yang banyak dicari di semua perusahaan. Semua perusahaan termasuk kenapa saya bisa masuk di BUMN ini, mungkin di BP Tapera. Salah satunya adalah karena spesialis. Dan saya di-hire oleh BP Tapera itu tidak di jalur pendaftaran, tetapi sebagai dari jalur ahli, staf ahli. Dan untuk begitu masuknya pun positioningnya itu sudah di middle management. Nah, itu adalah karir yang akan tujuan terfokus yang harus didapat dari awal itu untuk apanya. Ketika kita satu fokus, maka usahakan kita mendapat apa yang diperlukan untuk mencapai yang tertinggi dari karir yang kita dapat. Nah, berikutnya untuk perencanaan ini kita sebenarnya begitu kita masuk ke perusahaan yang akan merencanakan karir kita itu adalah dari sisi HRD-nya. HRD akan mengembangkan kita, makanya kalau kita masuk ke perusahaan yang biasa, itu karir kita akan tetap mentok di situ. Apalagi kalau dari dunia IT, itu kalau udah masuknya ke perusahaan yang middle, terus apalagi yang perusahaan yang biasa istilahnya, pasti dia akan tetap posisinya di IT terus. Dan kalaupun dia mau istilahnya mau naik, itu pasti dia harus move ke perusahaan yang lain.
Karena dari sisi IT sendiri itu akan susah kita untuk belajar dari sisi manajemennya. Makanya kalau udah masuk ke perusahaan, usahakan kita fokus di satu skill, asah di situ dan kita move untuk mengembangkan dari skill kita sendiri. Nah, di sini yang mengembangkan itu adalah yang mempromosikan tentu dari sisi HRD-nya sendiri. Terus kenapa sih HRD atau perusahaan itu membuat perencanaan? Itu karena dia untuk mengurangi ini. Potensi sebenarnya adalah mengurangi potensi yang untuk karyawan yang keluar dari perusahaan itu. Dan dia akan memutus karyawan yang tidak diperlukan. Makanya di situ skill kita sangat diperlukan. Berikutnya adalah apa sih yang perlu dikembangkan dari sisi karir? Nah, ini yang perlu dikembangkan dari sisi karir itu adalah apa yang kita miliki begitu awal kita dari dipijakan. Seperti dibilang, ketika awal kita masuk kerja, misalnya kalau kita masuk kerja di sales, maka kita akan mengembangkannya adalah sisi manajemen dari sisi personality-nya. Tetapi kita masuk di sisi teknik, tentu yang harus dikembangkan itu adalah dari sisi teknik kita, skill-nya yang lebih diperdalam daripada sisi untuk personality-nya. Sama juga ketika kita masuk di sana sebagai dari misalnya kita udah masuk dan berkembang di situ sebagai manajemen, tentu yang lebih dikembangkan dulu dari sisi manajemennya untuk pengembangan dari sisi karirnya. Nah, apa sih yang tujuan dari pengembangan itu adalah untuk seperti dibilang di sini adalah tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan tujuan karyawan dan kesempatan karir yang tersedia di organisasi karyawan tersebut. Makanya kalau dari sisi teknik, karena saya seorang teknik, itu akan sulit sekali dari teknik itu untuk menaik level di perusahaan ke level manager atau ke level kadip, karena dia akan kalah dari sisi personal dan manajemennya. Makanya kalau kita mau fokus dari sisi orang teknik, itu usahakan fokus di satu spesialis yang dimiliki, dan itu pasti akan menuntun kita ke apa sih istilahnya, akhir dari puncak karir kita sendiri. Dan apabila kita istilahnya udah mencapai di level middle management, maka di situ sudah tidak handle dari sisi teknikal. Seperti sekarang saya di BP Tapera, saya sudah tidak handle dari sisi teknikal, tetapi sudah handle ke sisi manajemen, yaitu pembentukan analisis, ETL-nya kayak gimana, bikin reporting buat vice president kayak gimana, bikin reporting buat komisaris kayak gimana untuk handle datanya. Dan untuk yang untuk melakukannya adalah yang di low management. Makanya usahakan saat kita di low management kita fokus ke satu istilahnya satu dulu apa yang ingin kita kuasai, baru nanti kita bisa berkembang dari situ. Mungkin referensi yang saya dapat dari karir itu ada dari manajemen sumber manusia, dan ini dari referensinya. Mungkin kalau yang dari saya sih cukup itu. Mungkin pesan-pesan ke adik-adik yang terutama yang dari teknik informatika, usahakan fokus menguasai istilahnya di satu skill, karena itu yang akan mengantar adik-adik istilahnya apakah nantinya bisa sesuai dengan keinginan atau malah bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu sih yang saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Chandra yang telah menyampaikan materinya. Mungkin sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu hal-hal yang harus direncanakan untuk membangun karir kita, yaitu kita harus mengenal diri kita sendiri, baik dari personality atau kepribadian, skill, yaitu tentang kemampuan kita, interest,
minat kita dan kualitas diri kita sendiri. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kunci sukses kita di masa mendatang adalah diri kita sendiri. Kita juga harus punya tujuan karir yang jelas serta melakukan persiapan sebaik mungkin. Baik, untuk selanjutnya kita ke sesi Q&A atau tanya jawab. Pertanyaan yang terpilih akan kita bahas bersama para narasumber kita dan tentunya akan mendapatkan door prize. Baik, pertanyaannya sangat banyak dan bagus-bagus banget ya. Kita jadi bingung nih milihnya mau yang mana. Pada panitia udah dipilih belum? Udah dapat belum ini pertanyaan yang bagusnya? Yang mana sok kira-kira? Oh, nah sebelum ke sesi Q&A, ngobrol-ngobrol dulu deh sama pesertanya. Coba barangkali ada yang mau memperkenalkan diri, biar famous gitu. Atau mau menyampaikan pesan-pesan di Zoom ini, sok, mangga silahkan bisa raise hand. Ada enggak yang mau memperkenalkan diri? Nanti dapat door prize katanya dari panitia. Ayo dong. Ada enggak? Kalau ada, angkat tangan. Nih, ada nih. Dari Nawawi. Coba kameranya dibuka. Halo Nawawi, terdengar suara saya? Halo. Mungkin ada yang lain. Coba. Siapa? Unmute. Operator. Bisa di-on-kan dulu kameranya Nawawi. Nah, nanti operator bisa. Coba. Gak bisa unmute. Boleh dibuka dulu kameranya. Nanti sama operator di-unmute.
Dim. Ada lagi gak yang lain? Coba Nawawi bisa di on cam dulu. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Halo, ya nah selamat pagi. kelihatan nih. Terima kasih atas waktunya. Nawawi Gimana? dari mana nih asalnya? Iya Kak, tadi saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati. Oh, dari Dari Cirebon. Terima kasih sudah diizinkan mengikuti webinar ini. baik, sama-sama. Nah, ada Dari awal sampai terakhir saya ingin mempertanyakan ini Kak, soal berkarir ya. Apakah dunia karir itu kalau ada batas? komentar Nawawi, nah itu mah boleh di kolom komentar. Kalau ini barangkali mau menyampaikan pesan dan kesan gitu. Kalau untuk pertanyaan, Oh, kesan dan pesan. komentar. Ya, ya, ya. Oke, kesan dan pesannya ya terima kasih ya atas waktunya untuk dipersilakan ikut webinar ini dan banyak apa ya, banyak poin-poin yang diambil sih dari awal sampai sampai sekarang ini. Kesannya luar biasa lah. Terima kasih webinar Career Preparation yang diadakan oleh mahasiswa Uninus ya ini ya. Ya, betul. Terima kasih juga kepada Nawawi yang sudah memperkenalkan diri dan menyampaikan. Yang terpenting terima kasih M3 Uridu. Ya, baik. Ada Ya, lagi terima gak? kasih Kak. Oh ya, Ya sama. cukup. Ada lagi gak yang mau memperkenalkan diri seperti tadi? Coba ada lagi. Nanti bisa dapat door prize loh dari panitia. Coba kalau ada yang mau memperkenalkan diri atau mau menyampaikan pesan-pesan, bisa langsung resen aja. Ada lagi enggak? Ayo dong.
Coba mana dong? Ini yang ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik. Oke, kalau nggak ada, kita langsung aja ke sesi Q&A. 3 pertanyaan terbaik sudah kami pilih. Dan akan dibahas dengan para narasumber kita. Oh, eh, yang pertama yaitu ada pertanyaan dari saudara Aldo Febrian. Izin bertanya kepada Bu Ayudia, apakah kepribadian introvert yang notabene kekurangan dalam bersosialisasi, namun ingin menjadi seorang sales marketing yang bisa dibilang itu harusnya berinteraksi dengan orang. Nah, cara mengatasi hal itu bagaimana? Apakah harus merubah kepribadian atau harus bagaimana? Kepada Ibu Ayudia, boleh langsung dijawab aja pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Aldo Febrian ya. Jadi sebenarnya kalau introvert, extrovert itu adalah bagaimana dia masuk dan menyesuaikan diri ke lingkungan. Nah, kalau memang misalnya tadi dia udah cari udah knowing yourself, udah explore, udah goal setting, dan yang akhirnya dia akan menjadi sales marketing yang harus ketemu orang banyak. Nah, di situ adalah pentingnya adaptasi terhadap lingkungan. Jadi, teman-teman harus lihat nih, tuntutan lingkungan itu seperti apa sih, sehingga dia bisa masuk dan berinteraksi kepada orang lain. Nah, kalau memang misalnya ya kita beradaptasi dan akhirnya kita nyaman dengan keadaan tersebut, mungkin itu memang minat kita. Tapi kalau memang teman-teman introvert, tapi dia punya minat di bidang sales, nah itu bisa jadi akan membantu karena minatnya tuh di sales. Tapi kalau memang teman-teman udah introvert terus nggak minat lagi di sales marketing, ya mau nggak mau itu teman-teman harus beradaptasi dan mempelajari lingkungan tersebut. Kalau ganti kepribadian nggak semudah itu juga sih ya, tapi teman-teman harus beradaptasi dengan lingkungan dan tuntutan yang ada, gitu paling. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Aldo yang sudah bertanya. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Pikrul. Izin bertanya, apakah jurusan mempengaruhi untuk masuk dunia lapangan atau perusahaan? Maksudnya, ketika saya pengen masuk perusahaan ini yang tidak berhubungan sama jurusan, apakah setiap perusahaan akan menanyakan pendidikan akhir? Nah, mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Bapak Chandra ya. Pada Bapak Chandra, mangga dipersilahkan. Oh, iya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ini sebenarnya pertanyaan yang sangat umum ya. Apakah jurusan itu menentukan? Kalau untuk di bidang teknik itu pasti akan sangat menentukan. Apabila kita misalnya melamar untuk satu posisi, apalagi misalnya untuk posisi programmer, pasti yang ditentukan adalah jurusan dari teknik itu sendiri. Biasanya ditanya dia dari teknik mana. Karena dari 90% biasanya perusahaan itu dia akan menentukan jurusan apa yang akan masuk ke situ. Terutama yang untuk teknikal itu pasti akan menentukan istilahnya yang untuk teknikal pasti itu akan meminta jurusan saat kuliahnya itu sesuai dengan teknik yang dia miliki. Tetapi kalau bidang-bidang marketing, sales, itu sama sekali tidak menentukan jurusan.
Jadi misalnya kalau untuk sales, misalnya dia jurusan informatika itu bisa melamar ke sales karena yang diperlukan adalah bukan tekniknya, tapi personality-nya. Jadi untuk yang jurusan teknik itu pasti diperlukan jurusannya sesuai. Itu udah pasti 99% diperlukan. Tapi untuk yang jurusan kerjanya di marketing, salesman, administrasi, itu biasanya tidak menentukan jurusan yang lebih spesifik. Mungkin itu sih yang dapat saya jawab sih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Chandra yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Pikrul. Terima kasih juga kepada Saudara Pikrul yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Willis Islamiati dari Teknik Industri. Izin bertanya, bagaimana jika kita sudah masuk dalam suatu perusahaan, tetapi ternyata pekerjaan yang kita dapat tidak sesuai dengan minat dan bakat kita. Padahal sebelumnya kita sudah mencari tahu tentang pekerjaan tersebut dan sudah merasa cocok dengan pekerjaan tersebut. Apakah harus mundur dari perusahaan tersebut? Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ibu Ayudia saja ya. Oke, terima kasih. Jadi ini intinya dia udah masuk perusahaan tapi dia merasa itu tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, padahal sebelumnya sudah mencari tahu tentang pekerjaan tersebut dan sudah merasa cocok. Nah, apakah harus mundur? Mungkin sebelum mundur, Willis bisa dapat cari tahu dulu nih, apa sih yang membuat kamu tidak cocok? Misalnya cara kerjanya, atau bidang kerja di perusahaannya, atau perusahaannya sendiri, atau lingkungannya sendiri, lingkungan sosial atau lokasinya. Jadi kamu cari tahu dulu nih, kira-kira hal apa yang membuat kamu merasa tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Setelah tahu, mungkin kamu bisa evaluasi. Mungkin karena lokasi, atau karena lingkungan kerja, atau karena bentuk pekerjaannya. Nah, kamu cari tahu dulu hal tersebut. Kemudian sebelum kamu misalnya nanti udah nggak kuat nih, saya kerja kayak gini terus capek gitu. Nah, kamu harus eksplorasi lagi. Kira-kira kalau misalnya mau pindah, kamu butuhnya pekerjaan seperti apa, dirinci lagi. Pekerjaannya seperti apa, terus di mana sih yang nyediain dan membutuhkan pekerjaan tersebut, kemudian keterampilan yang kamu miliki dan keterampilan dari perusahaan yang nanti akan kamu targetkan itu sesuainya seperti apa, dan cari juga prioritas dari kebutuhan kamu itu sendiri seperti apa sih. Jadi mungkin di awal, pertama cari tahu dulu hal apa yang membuat kamu tidak sesuai dengan perusahaan tersebut. Kalau memang nanti udah dicari tahu, kemudian kamu refleksi dan kamu merasa, oh iya memang gak cocok nih ternyata dengan pekerjaan tersebut, kamu coba cari tahu lagi di luaran, ngobrol misalnya di lingkungan lain, kira-kira di perusahaan lain pekerjaannya seperti itu juga nggak gitu. Kalau memang mau pindah, nanti kamu rinci lagi nih, minat kamu apa, kemudian interest kamu apa, skill kamu apa, perusahaan yang nanti membutuhkan kamu tuh kebutuhan skill-nya seperti apa, baru kamu memutuskan untuk pindah dan mencari yang value, skill, kemudian value, skill, interest, dan personality-nya sesuai dengan kamu. Tapi teman-teman, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu yang namanya semuanya sesuai dengan yang kita mau, tuh susah banget kan ya. Jadi penting juga rasanya kadang ada perusahaan yang, perusahaannya lingkungannya enak, gajinya nggak sesuai kebutuhan saya gitu. Nah, nggak terpenuhi. Atau pekerjaannya enak sih, tapi teman-teman kerjanya nggak cocok katanya. Jadi memang kalau dalam pekerjaan itu pasti ada aja yang nggak seimbang gitu. Jadi pentingnya tadi yang namanya adaptasi terhadap lingkungan kerja atau terhadap kebutuhan dari industri sekarang ini gitu. Jadi kalau yang namanya semuanya cocok itu kayaknya susah banget sih nyari kerjaan yang kayak gitu. Jadi harus ada yang kurang dan lebihnya gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Imam Arif Rahman. Assalamualaikum Bapak Chandra.
Ibu Ayudia izin bertanya, bagaimana cara menentukan langkah-langkah membuat kerja tim yang solid untuk multidisiplin ilmu dan aspek membuat agile tim. Lalu, gambaran perusahaan menurut Bapak atau Ibu dengan Edgar Schein Culture Model. Edgar Schein Culture Model. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Bapak Chandra. Kepadanya saya persilahkan. Ya, mungkin ini pertanyaannya ya ini cukup berat sebenarnya sih. Ini untuk pertanyaan dari level manajemen mungkin. Saya sendiri sih kalau dengan ini untuk model manajemen sini belum begitu paham sih. Cuma saya memberikan gambaran sedikit ya untuk membuat tim yang solid. Karena dari beberapa pengalaman mungkin untuk membuat tim yang solid apalagi dalam beberapa multidisiplin ilmu itu sangat susah. Mungkin boleh dibilang sebenarnya di tiap perusahaan sendiri itu pasti ada yang namanya saling keperluan antara divisi yang berbeda. Makanya sering antara divisi itu tidak solid. Nah, mungkin salah satunya adalah dengan mengadakan, kalau dari perusahaan kita biasanya diadakan yang namanya meeting internal per divisi. Nah, itu diundang semuanya. Biasanya setiap ada meeting internal divisi itu akan lebih membuat solid dari sebuah tim. Mungkin kalau yang untuk yang menjawab, mungkin Ibu Ayudia mungkin tahu untuk dengan Edgar Schein Culture Model ini, mungkin Bu Ayudia bisa menambahkan sih, apakah itu Edgar Schein Culture Model. Mungkin dari saya sih cuma itu, karena saya belum terlalu ke level manajemen, apalagi ini kayaknya lebih condong ke dari sisi HR ya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Chandra. Mungkin untuk Bu Ayudia bisa menambahkan dari pertanyaan tadi. Oke, kalau untuk dari saya sendiri, untuk tim kerja yang solid sendiri, ya sama seperti kata Pak Chandra tadi, sulit memang dari perusahaan sendiri pasti itu dari berbagai macam jurusan pasti, dan pikirannya juga macam-macam. Jadi penting rasanya untuk melakukan diskusi atau disebut dengan brainstorming juga, membahas tentang ide-ide dari setiap karyawan, kemudian nanti diambil jalan tengahnya seperti apa. Jadi sama seperti tadi Pak Chandra bilang, itu harus ada yang memang namanya satu arah dan satu tujuan, itu sebenarnya sulit sekali. Jadi memang dengan bermacam-macamnya ide itu yang akan menimbulkan ide-ide baru gitu. Nah, inovasi baru dari situ. Kalau dari Edgar Schein Culture Model sendiri, saya juga perlu pelajari lagi nih. Jadi saya masih jadi PR aja nih si Edgar Schein Culture Model. Jadi teman-teman bisa googling juga, bisa cari tahu nih seperti apa gitu mungkin. Jadi PR juga buat saya nih, ilmu baru. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih dari Saudara Ica Yohana. Izin bertanya kepada Ibu Ayudia. Kan kita terkadang merasa materi yang didapat dari kampus itu masih kurang atau belum memuaskan. Nah, bagaimana sih cara menutupi kekurangan materi yang kita dapat dari kampus? Dengan cara seperti apa? Terima kasih. Oke. Jadi misalnya kalau di kampus sendiri kan itu pasti pelajaran yang diberikan itu adalah teoritis dan tidak ada praktikalnya, tapi itu masih belum secara luas yang nanti dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, yang tadi saya bilang, teman-teman perbanyak belajar dari luar,
Misalnya ikut webinar, baca buku, ikut organisasi, tanya sama senior-senior. Kemudian sekarang pengalaman magang itu sangat terbuka luas, teman-teman bisa ikut kegiatan tersebut, bisa tanya-tanya sama nanti kalau saya magang sama pekerja-pekerja di sana, kebutuhannya apa dan kekurangannya apa. Kemudian yaitu tadi ikut webinar, googling, banyak baca, sama ikut training-training dan yang sertifikasi-sertifikasi tersebut. Jadi teman-teman bisa menutupi kekurangan yang mungkin merasa belum full nih yang diberikan sama kampus gitu. Jadi teman-teman bisa cari di luaran untuk memenuhi hal tersebut. Baik, terima kasih kepada Bu Ayudia yang telah menjawab pertanyaan dari partisipan. Nah, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih kepada para pemateri, Ibu Ayudia dan Bapak Chandra. Mungkin untuk sesi materi dicukupkan sekian. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk merencanakan karir kita ke depannya. Baik, sekian dari saya. Mohon undur diri. Saya kembalikan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator dan juga kepada para narasumber yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi yang mau persiapan nih, yang mau lulus. Terus buat adik-adiknya nih yang baru lulus, coba dikasih pemahaman nih dari yang udah kita dapat nih dari webinar kali ini. Mungkin tadi Teteh, ini nyimak gak tadi? Nyimak, tapi mungkin kurang fokus ya nyimaknya. Karena saya sendiri itu sudah mengantuk. Apakah rekan-rekan semua mengantuk? Atau masih pada semangat nih? Semangat. Waduh, Wah, alhamdulillah ya. Luar biasa ya, semangatnya sangat tinggi. Oh iya. Salam Pak Chandra ya. Ya, alhamdulillah. Iya Pak Cipto, salam dulu Pak. Makasih Pak. Ya, sehat-sehat Pak. Sukses ya. Iya siap Pak. Ya, makasih Pak udah mau hadir ke Zoom kita. Oh iya, untuk para narasumber jangan dulu keluar ya. Kita mau adain sesi foto dulu nih, sama mau ada absensi juga, nanti absensi akan dikirimkan di kolom chat. Dan untuk semuanya boleh nih buat on cam dulu. Untuk para dosen dan teman-teman tercinta boleh on cam dulu. Kita foto dulu ya. Ayo semuanya on cam. Biar kelihatan ganteng yang mana, cantik yang mana. Pasti semuanya pada ganteng dan cantik ya Teh. Iya nih kayak Ibu Moderator tadi. Gimana tadi, cantik gak? Cantik Kalau misalnya sekali. mau dapat nomornya boleh PC panitia aja ya. Udah. Ayo yang belum on cam nih, pada on cam dulu. Lumayan kenang-kenangan nih sama para narasumber yang hebat-hebat banget. Kita mulai aja ya paling nyata ya sekarang. Oke, siap. Untuk halaman pertama nih. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman kedua. 1. Oh iya, yang belum on cam nih. Ayo cepetan biar ada kenang-kenangan juga. Mungkin lagi siap-siap ya Teh, biar kelihatan. percantik Aduh diri iya dulu ya. ini gimana? Aduh tadi aku tidur. Aduh gimana? Belum ada persiapan, tahu-tahu mau dipoto. Tadi aku sendiri, kenapa ini?
Ya, ayo on cam ya buat semuanya. Untuk halaman kedua nih, kita hitung ya. Boleh sama Teteh ada dihitungnya. Boleh ya. 3, 2, 1. Oh iya, untuk satu halaman lagi nih, yang belum on cam. On cam lagi, coba. Sama Teteh lagi deh dihitungnya. Ayo on cam semuanya ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Untuk absensi, boleh dilihat di kolom chat. Jangan lupa ya untuk diisi karena nanti sertifikat akan dilihat dari absensi yang diisi. Mungkin untuk biar gak lama-lama juga ya, kita langsung aja ke doa yang akan dipimpin oleh Kang Saudara Kang Adalah Maulana. Kepadanya kami persilahkan. Surprise gimana, Kak? Baik. Baik. Terima kasih para MC sudah memberikan saya waktu kembali. Pada hari ini saya pribadi diberikan tugas oleh panitia untuk memimpin menutup kegiatan webinar ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pelaksanaan webinar ini menjadi pelaksanaan yang sangat berharga, pelaksanaan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan ke depannya untuk meraih masa depan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa Muhammad. Salam barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tungzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih kepada pemirsa semuanya. Semoga sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sebelum diakhiri acara webinar kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Oh iya, untuk pemenang door prize ya, jangan dulu keluar. Untuk pemenang door prize itu nanti kita akan PC langsung. Jadi mohon berdoa aja ya yang banyak-banyak. Semoga kalian dapat nih door prize-nya. Jadi gak akan kita umumkan, tapi nanti kita akan PC langsung ke orangnya langsung.
Oke, ditunggu aja ya dari panitia, siapa tahu kalian ada yang dapat nih. Semoga beruntung ya. Lumayan loh, door prize-nya bisa beli umroh. Bisa umroh ternyata, bisa hajian. Insya Allah ya. Amin, insya Allah. Mungkin itu aja ya Teh. Iya, tidak terasa ya rekan-rekan, kita sudah di akhir acara. Semoga pematerian pada hari ini dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri webinar kali ini, kepada Ibu Moderator, dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Dan kepada dosen-dosen juga ya yang sudah berkenan hadir pada acara webinar kali ini. Mungkin itu aja ya Teh. Oh iya, dan titip minta maaf juga dari panitia karena kami yakin sangat masih banyak kekurangan dalam acara webinar kali ini. Itu saja ya. Ya, mohon maaf bila ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku MC. Oh iya, sebelum penutupan ya Teh, sebelum wassalam. Oh iya, untuk pemateri nanti sertifikat nyusul ya. Nanti dikirim oleh panitia. Mungkin itu aja ya Teh. Takutnya mau langsung pada keluar Zoom nih karena habis kuota. Itu aja ya, kita akhiri aja. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. See you guys.